Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Jumpa kembali dengan program Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan pada hari ini, edisi Jumat 6 Agustus 2021, bersama saya, Arifuddin Usman, kita akan mendengarkan laporan dari dua daerah yang ada di Kabupaten Enrekang dan juga dari Kabupaten Luwu Timur. Tribuners, kita untuk pertama sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan Ivan Ismar. Halo Ivan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Afif. Siap. Tribuners, Ivan akan melaporkan terkait perkembangan atau updating vaksinasi di Kabupaten Luwu Timur. Untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan laporan dari rekan Ivan Ismar. Silakan Ivan. Baik, Tribuners, saat ini pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Satuan Tugas COVID Kabupaten Luwu Timur tengah menggenjot vaksinasi untuk warganya. Dan kemarin di Puskesmas Lili dan hampir di setiap puskesmas, jumlah warga yang ingin divaksin itu membludak di puskesmas. Khusus di Puskesmas Lili kemarin itu ada ratusan orang yang berkumpul karena ingin melanjutkan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Untuk diketahui, proses vaksinasi ini mengalami peningkatan jumlahnya dari periode 15 Juli 2021 sampai 5 Agustus 2021 itu mengalami peningkatan. Dari vaksinasi pertama itu 33.000 lebih, dan pada periode 5 Agustus itu sudah mencapai 40.000 lebih. Sedangkan vaksinasi kedua pada periode 15 Juli itu vaksinasi baru mencapai 16.000 lebih, dan pada vaksinasi kedua sudah 22.000 lebih. Nah ini dilihat juga dari antusias masyarakat untuk vaksin sudah mulai membaik dibanding hari-hari yang pertama. Bang Afif? Baik Ivan, terkait updating, mungkin target untuk berikutnya setelah pencapaian tersebut, adakah penambahan yang signifikan atau ada hal-hal yang dilakukan untuk peningkatan program vaksinasi ini, Pak? Baik, saat ini Bang Afif saya sudah bersama dengan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Luwu Timur, Pak Andi Tuleng, untuk menjelaskan lebih lanjut terkait target-targetnya perihal vaksinasi di Kabupaten Luwu Timur. Silakan Pak. Oh, ya. Oke, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Andi. Mungkin kita akan menanyakan terkait dengan langkah-langkah praktis yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk mempercepat program vaksinasi. Mungkin bisa diberikan penjelasan terkait dengan program vaksinasi dan langkah-langkah yang bisa dilakukan kepada Tribuners. Silakan Pak Andi. Ya, makasih Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, Om Swastiastu. Jadi kami dari Dinas Kesehatan dan lebih luas pemerintah Kabupaten Luwu Timur memang sementara ini menggenjot untuk bagaimana masyarakat kami untuk divaksinasi. Sebenarnya masalah pertama adalah ketersediaan vaksin. Itu yang menjadi problem. Nah, alhamdulillah kemarin baru tiba vaksin itu 413 vial atau 4.130 dosis untuk 4.130. Nah inilah yang dibagi ke puskesmas, dan alhamdulillah antusias masyarakat meningkat, dan tadi bisa disampaikan oleh Pak Ipan tentang kondisi tersebut, dan dia melihat langsung di puskesmas-puskesmas. Jadi itu untuk tambahan vaksin yang baru datang kemarin dulu sebanyak 4.130 dosis. Nah, sudah disampaikan juga tadi bahwa dari sebelumnya sekitar 13 atau 15% itu meningkat sekarang. Untuk vaksin dosis pertama itu sampai 18% atau sebesar 40.560 atau 18%, dan untuk vaksin dosis kedua 22.026 atau sekitar 10%. Kami juga ingin menyampaikan
atas perintah Bapak Bupati, dalam hal ini Pak Dr. Andes Haji Budiman MPD, memerintahkan ke kami untuk menyiapkan vaksin bagi warga binaan di Rutan Masamba. Alhamdulillah kami sudah laksanakan perintah beliau, sehingga kami mengalokasikan 10 vial untuk ke sana, Pak. Oke. Ya. Perlu kami sampaikan juga, karena tadi masalah utamanya adalah ketersediaan vaksin, dan untuk Luhut Timur sekarang itu sudah ada vaksin khusus, vaksin Moderna. Yang sebelumnya itu adalah Sinovac, sekarang sudah ada vaksin Moderna, di mana untuk satu vial itu 14 orang. Jadi ini nanti diperuntukkan khusus tenaga kesehatan yang langsung berkenaan dengan pasien-pasien, dalam artian mungkin di puskesmas dan rumah sakit untuk peruntukannya ini. Itu Pak untuk sementara. Baik, Pak Andi, terkait dengan keberadaan vaksin Moderna, ini kan salah satu vaksin yang dianggap lebih baik dinilai karena mungkin tingkat kesembuhan atau tingkat imunitas yang diberikan atau dihasilkan lebih baik daripada vaksin sebelumnya. Nah, terkait dengan pemberiannya, tadi kan sempat dijelaskan Pak Andi khusus untuk misalkan tenaga kesehatan. Hari ini mungkin jumlah yang tersedia berapa banyak itu, Abe? Ya, untuk per hari ini itu tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luhut Timur itu sebanyak 72 vial. Iya. 72 vial. Ini beda kapasitasnya. Kalau Sinovac itu 1 vial untuk 10 orang, kalau ini 1 vial untuk 14 orang. Nah, jadi cuman kami teknisnya nanti ini rencananya membuat Google Form untuk menyampaikan ke nakes data-datanya. Karena jumlah ini agak terbatas dan sudah ada teknis pemberiannya, difokuskan dulu ke petugas kesehatan yang langsung berkenan dengan atau kontak langsung dengan pasien. Jadi itu kita prioritaskan di sana dulu untuk penggunaan vaksin Moderna ini, Pak. Baik, Pak Andi. Terkait dengan vaksin yang khusus untuk tenaga kesehatan tadi, vaksin Moderna. Sempat kan di awal-awal ketika Sinovac itu diberikan, dulu kan sempat diberikan khusus untuk memang tenaga kesehatan, guru, dan juga TNI Polri. Apakah ini mungkin tidak mengulang atau memang masih ada tenaga kesehatan yang belum mendapatkan saat itu dari program vaksin yang diberikan di awal-awal tahun dulu? Ya, arahan dari pusat sebenarnya untuk vaksin Moderna ini kan sudah mungkin beredar wacana bahwa sampai ada dosis ketiga. Sebenarnya inilah yang untuk dosis ketiga ini makanya difokuskan ke petugas kesehatan yang langsung terpapar dengan pasien-pasien di pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya ini untuk Moderna adalah masih lanjutan petugas-petugas kesehatan. Jadi ini khusus untuk dosis ketiganya. Karena mungkin sudah beredar wacana dan ini di Luhut Timur sudah disiapkan dari pusat melalui provinsi vaksin Moderna ini. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Andi atas penjelasan dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga kepada para Tribuners. Terima kasih sekali lagi Pak Andi. Kembali ke rekan Ivan. Siap. Oke, terkait Ivan baik. mungkin program maksimalisasi ya untuk memaksimalkan program vaksinasi. Selain mungkin dari pihak Dinas Kesehatan, mungkin pemerintah Kabupaten Luhut Timur ada juga melakukan kerjasama dengan dinas-dinas yang lain nih Pak. Tidak hanya mungkin dengan Dinas Kesehatan, mungkin dengan pihak TNI atau Polri, mungkin ada program-program yang dilakukan untuk peningkatan program vaksinasi ini Pak. Baik, sejauh ini dari vaksinasi yang sudah digelar di Kabupaten Luhut Timur, Pemkab Luhut Timur itu bekerja sama dengan TNI Polri, ya Bang Afif. Untuk terkait dengan dinas-dinas yang lain, itu kan dia kolektif dalam hal pengimbauannya kepada masyarakat agar mau divaksin, jangan takut divaksin karena vaksin halal seperti itu. Nah, ada juga gerai vaksin yang
dibuat oleh TNI Polri untuk memaksimalkan vaksinasi di Kabupaten Luwu Timur ini, Bang Afif. Oke, siap. Siap. Oke, siap. Baik, terima kasih rekan Ivan atas laporannya. Selamat kembali bertugas menunaikan liputan. Tribuners, demikian laporan dari rekan Ivan Ismar terkait update perkembangan vaksinasi di Kabupaten Luwu Timur. Berikutnya kita akan bersua dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Nrekang, tapi setelah jeda berikut ini. Tribuners, kembali lagi bersama saya, Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur pada program Live Report Siang. Dan pada sesi kedua ini, Tribuners, kita sudah tergabung atau tersambung dengan rekan Abdul Aziz atau Wais di Kabupaten Nrekang. Halo, Assalamualaikum Wais. Waalaikumsalam, Bang, siap. Oke, Tribuners, rekan Wais akan melaporkan terkait update data jumlah penderita atau pasien COVID-19 di Kabupaten Nrekang. Dan untuk lebih lengkap dan jelasnya, kita dengar langsung penjelasan dan dari laporan rekan Wais. Silakan Wais. Ya, terima kasih, Bang. Ya, siang Tribuners, kali ini saya di Kabupaten Nrekang saya melaporkan langsung terkait adanya penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Nrekang, di mana saat ini Kabupaten Nrekang telah berubah zona per 2 hari yang lalu. Mulai dari 4 Agustus Kabupaten Nrekang naik zona dari zona orange ditetapkan menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Hal tersebut diakibatkan adanya penambahan yang signifikan atau lonjakan kasus COVID yang signifikan di Kabupaten Nrekang dalam sepekan terakhir. Terhitung sejak tanggal 25 Agustus sampai tanggal 5 Agustus kemarin, total ada 82 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Nrekang yang baru masuk, di mana dalam sepekan terakhir itu pula juga bertambah jumlah kasus pasien yang meninggal sebanyak 6 pasien. Hal itu memicu perubahan status Kabupaten Nrekang menjadi zona merah sebaran COVID-19. Mungkin seperti itu gambarannya, Pak Arif. Baik, Wais, jumlah peningkatan di daerah Nrekang sangat signifikan ya, karena dari sempat sebelumnya warna kuning, kemudian dalam 2 pekan kemudian menjadi orange, kemudian sekarang berubah menjadi merah. Nah, kemudian ada langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan pemerintah terkait dengan antisipasi atau pencegahan peningkatan yang sangat signifikan di Kabupaten Nrekang ini, rekan Pak? Ya, jadi langkah yang telah diambil sehubungan dengan berubahnya status Kabupaten Nrekang menjadi kabupaten yang zona merah. Ini sudah ada hasil wawancara kami dengan Ketua Satgas Penanganan COVID Kabupaten Nrekang, dalam hal ini Wakil Bupati Nrekang, yaitu Asman SE. Mungkin kami bisa perlihatkan. Bahwa sesuai dengan
merilis di peta zonasi tentang keberadaan masing-masing daerah di Sulawesi Selatan. Pada hari ini NREKAN dinyatakan masuk dalam zona merah. Namun walaupun dalam zona merah, tapi untuk pemberlakuan PPKM Mikronya masih pada level 2. Nah, hari ini juga kita telah berkoordinasi di tim Satgas bahwa di daerah Kabupaten NREKAN akan sesegera mungkin kita membuat sebuah kebijakan untuk mengatur semua hal-hal yang menyangkut persoalan penyelenggaraan atau penanganan COVID-19. Nah, rujukannya adalah surat edaran PLT Gubernur Sulawesi Selatan, yang dimana di situ bahwa di zonasi orange dan merah, dan kebetulan kita masuk dalam zonasi merah, maka insya Allah untuk di Kabupaten NREKAN kita akan memberlakukan untuk perkantoran dan pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring, rapat, seminar, pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk kabupaten kota zona orange dan zona merah ditutup untuk sementara. Dan untuk acara sosial seperti pernikahan, kita akan mengikuti protokol kesehatan seketat mungkin, sehingga dalam segmen pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya nanti sebisa mungkin bahwa maksimal dalam kapasitas 25% di ruangan itu, dan kita harapkan bahwa tidak ada lagi prasmanan, tapi yang ada adalah nasi kotak, dan sebisa mungkin tidak ada lagi proses salam-salaman antara tamu dengan kedua mempelai dan keluarga, tapi cukup datang memberikan ucapan selamat dari bawah, dan setelah itu pamit dan pergi meninggalkan tempat dan membawa nasi kotaknya. Dan harapan saya kepada seluruh masyarakat dan elemen di Kabupaten NREKAN bahwa mari kita sama-sama bekerja sama, saling mensupport untuk melihat fenomena peningkatan kasus yang ada di daerah kita ini. Mudah-mudahan atas kerjasama dan usaha kita semua, insya Allah kita bisa kembali menurunkan angka penularan COVID-19 di daerah kita ini, dan mudah-mudahan kita semua, kita menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan seluruh masyarakat Kabupaten NREKAN. Mari kita sama-sama berusaha dan berdoa, insya Allah kita akan terhindar dari bahaya COVID-19. Ya, demikian tadi hasil wawancara kami dengan Ketua Satgas Penanganan COVID Kabupaten NREKAN, itu Wakil Bupati NREKAN Asman SE, yang mengatakan akan melakukan beberapa pembatasan kegiatan, khususnya dalam kegiatan perkantoran dan lain sebagainya, untuk meminimalisir penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten NREKAN. Seperti itu, Pak Arif. Baik, rekan Wais, terkait dengan pembatasan ya aktivitas, mungkin hal-hal apa saja atau kegiatan-kegiatan apa yang dibatasi nih? Karena saya pikir ini semenjak setelah tahun begitu banyak aktivitas dikurangi, sekarang kan begitu banyak lagi acara-acara pernikahan dan sebagainya. Bagaimana, apakah kegiatan seperti itu juga ada pembatasan, rekan? Ya, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Pak Asman, ini beliau mengatakan bahwa akan ada melakukan pembatasan kegiatan, dan salah satu pembatasan ini adalah pembatasan seperti rapat di perkantoran dan juga titik temu atau waktu masuk kantor ini untuk kapasitas maksimal karyawan yang masuk ke kantor itu maksimal 50%. Kemudian yang kedua adalah terkait pembatasan hajatan masyarakat seperti akikah dan pesta pernikahan. Ini disampaikan kemarin bahwa Pak Asman menyampaikan bahwa ini masih dilakukan pembahasan terkait kajiannya, hanya saja untuk saat ini sementara diterapkan adalah pembatasan maksimal 25% kapasitas tamu undangan yang hadir. Kemudian juga prasmanan ini tidak diperbolehkan pada saat pesta pernikahan, dan juga tidak diperbolehkan menggunakan kursi untuk tamu. Jadi ketika ada tamu,
tamu cukup datang dan memberikan ucapan selamat, kemudian tidak diberikan prasmanan, tapi langsung nasi kotak saja yang diberikan, kemudian tamu diizinkan kembali, dan ini tidak diperkenankan untuk singgah berlama-lama di tempat acara. Seperti itu, Pak Arif. Oke, baik, Wais. Jadi kegiatan pembatasan tersebut seperti artinya ini kan penerapan protokol kesehatan ya, rekan Wais. Artinya kan untuk menghindari kerumunan di sebuah acara hajatan seperti itu ya. Jadi selain tadi dibatasi 25%, juga batas maksimal. Iya, batas maksimal. Kemudian juga sebaiknya disarankan untuk menggunakan nasi kotak yang bisa dipakai untuk take away seperti itu ya, seperti halnya misalkan di pusat perbelanjaan atau di soalan-soalan. Seperti itu ya, rekan Wais. Iya, selain itu tadi sudah ada juga dirilis oleh Pemkab Nrekang, siang ini sudah dirilis surat edaran Bupati Nrekang terkait pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro ini, di mana dalam edaran tersebut sudah dinyatakan bahwa untuk wilayah yang berada di zona merah ini tidak diperkenankan lagi untuk melaksanakan kegiatan hajatan masyarakat. Tadi berdasarkan hasil wawancara langsung kami, eksklusif kami dengan Ketua Tim Satgas Kabupaten Nrekang, Asman mengatakan bahwa untuk hari ini, sepekan terakhir ini akan diterapkan pola sosialisasi. Baik, rekan Wais, tampaknya terganggu dengan jaringan. Oke, tadi mungkin penjelasan informasi terkait dengan peningkatan COVID di Nrekang dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Nrekang. Mudah-mudahan bisa disupport oleh masyarakat dan bisa menekan penyebaran COVID di Kabupaten Nrekang. Terima kasih rekan Wais atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, demikian tadi live report on the spot, laporan dari 2 daerah di Kabupaten Luwu Timur dan juga di Kabupaten Nrekang. Tidak kurang-kurangnya, kita berharap masyarakat untuk diimbau terus menegakkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saya Arifin Usman undur diri, kita jumpa kembali dengan live report edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.